moderator yang akan membantu berjalannya debat ini dan menghitung waktu untuk kedua tim. Dalam debat kali ini, mari kita berbincang tentang klaim yang menyatakan bahwa kesehatan mental anak secara langsung tergantung pada kualitas penyuluhan yang diberikan oleh orang tua. Apakah ini benar-benar menunjukkan pada fakta yang bentuk kesejahteraan mental anak? Mari kita telah bersama. Baik, untuk pembicara sebelum debat berlangsung, untuk tim pro silakan perkenalkan pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya sebagai pembicara satu. Di sini izinkan saya mengenalkan rekan tim saya dan bagian kerja tim saya. Sebagai pembicara kedua ada Mili Kayla Alexa, dan sebagai pembicara tiga ada Dayat Jangkuan. Selanjutnya saya akan menyampaikan permohonan pendahuluan yang akan dibahas saat ini. Kesehatan Selanjutnya pada tim kontra untuk perkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami tim oposisi. Saya Umeli selaku pembicara satu dan di sebelah saya Azkia sebagai bertugas sebagai selaku pembicara dua. Dan terakhir Anwar bertugas selaku pembicara tiga. Terima kasih. Baik, untuk pembicara satu tim pro bisa menyampaikan argumennya di saat berbicara dengan waktu 2 menit. Saya akan menyampaikan pengenalan atau pendahuluan yang akan dibahas saat ini. Kesehatan mental anak bergantung pada pengasuhan orang tua. Gaya orang tua dalam mengasuh anak akan menentukan langkah yang akan anak ambil dalam kehidupannya. Orang tua memberikan bekal bagi anak untuk dapat berinteraksi dalam kehidupan sosial dan menentukan jati diri. Namun, banyak orang tua yang masih salah dalam cara pengasuhan terhadap orang. Terhadap anak, banyaknya anak yang kesehatan mentalnya terganggu karena perasaan sering diremehkan orang tua. Anak-anak ingin perasaannya didengarkan dan dihargai, dan awal mula anak bisa mengalami kesehatan mentalnya tidak baik atau buruk. Jika kesehatan mental anak mulai memburuk, anak akan menjadi sensitif dan mudah tersinggung. Anak lebih suka sendiri dan hidup diganggu oleh siapa-siapa. Untuk pembicara dua, untuk tim pro, tim kontra. Terima kasih. Kami dengan tegas menyatakan menolak mosi tersebut. Sebelumnya sudah kita ketahui kesehatan mental adalah suatu keadaan kejiwaan atau keadaan psikologis yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengadakan penyesuaian diri atau pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan luar dirinya. Kesehatan mental mengacu pada cara berpikir, berperasaan, dan bertindak individu yang efisien dan efektif dalam menghadapi tantangan hidup dan stres hidup. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Perlu kita ketahui bahwa gangguan mental yang dialami oleh anak bisa saja disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan dari orang tuanya. Faktor-faktor lain seperti faktor genetik, lingkungan sosial, pengalaman traumatis, dan faktor biologis yang juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Terima kasih. Pembicara satu tim pro menghabiskan waktu sekian menit. Pembicara satu tim kontra, jadi kamu sampaikan waktunya, jangan langsung minum. Pembicara satu tim kontra menghabiskan waktu 1 menit belakang. Silakan untuk pembicara tim pro. Berbicara buat tim.
bergantung pada pengasuhan orang tua. Banyaknya anak sekarang yang lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamar dibandingkan melakukan kegiatan produktif. Dan anak malas berinteraksi dengan lingkungan keluarga maupun di sekitarnya. Anak tidak betah berada di dalam rumah dan anak ingin menyakiti dirinya sendiri. Ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental seorang anak. Orang tua memang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak dengan cara yang positif, tetapi juga ada banyak anak-anak yang memiliki orang tua baik tetapi tetap memiliki kesehatan mental yang buruk. Bagaimana dengan hal itu? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Sang anak mengapa bisa memiliki masalah kesehatan mental meskipun dimiliki orang tua yang baik? Pasti ada sebab akibat si anak bisa mengalami masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental tersebut jika bukan karena orang tua, pasti disebabkan dari lingkungan sekitar anak yang adanya bullying. Pembicaraan di Pro 2 selesai. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Parahnya lagi, anak sudah memiliki ketertarikan untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan orang tua yang meremehkan perasaan anaknya. Ketika sang anak lagi bimbang maupun guncang, sang anak butuh kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang tua. Anak tidak akan merasa percaya diri dan tidak berani mengambil keputusan dikarenakan anak seringkali disalahkan. Bahkan, sang anak pun belum mulai mencoba, sang anak sudah diberhentikan dan dilarang melakukan hal yang sangat ingin anak lakukan. Menurut psikologis dewasa, Sabrina, anak mengalami gangguan mental akibat sudah tatanan pikiran negatif yang didengar orang tua. Tidak jarang, banyak remaja merasa down, bahkan hingga dewasa masih tidak percaya diri. Mereka tumbuh menjadi orang yang ragu karena tertanam label buruk yang didengar oleh orang tuanya sendiri. Kata Sabrina dikutip dalam akun Pembicara Pro 2 menghabiskan waktu 1 menit 39. Silakan untuk pembicaraan tim kontra. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator Dewan Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya jika saya memperkenalkan diri, saya Astia selaku pembicara dari tim oposisi akan menyampaikan argumen dari tim kami. Bahwasanya meskipun pengasuhan salah satu fondasi paling penting dalam membentuk karakter kesehatan mental seorang anak, tetapi tidak semua faktor pembangunan kesehatan mental anak bergantung pada bagaimana pengasuhan orang tuanya. Sesuai yang telah dipaparkan oleh pembicara dari tim kami, bahwasanya ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang anak. Salah satunya adalah faktor traumatik, di mana hal ini dapat terjadi jika seorang anak mengalami kejadian yang mungkin hal-hal yang mungkin di masa lalunya. Faktor ini dapat terjadi apabila anak mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seperti bullying, contohnya. Oke, hal ini dapat sangat menjadi korban bullying karena anak tersebut tidak ingin bersosialisasi dengan teman dan lingkungan di sekitarnya dikarenakan faktor dari orang tua sang anak. Anak tersebut merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain karena anak tersebut sudah seringkali diabaikan perasaannya oleh orang tuanya sendiri dan diberikan label buruk oleh orang tuanya sendiri. Alhasil, sang anak tidak ingin bersosialisasi. Mengapa seseorang yang tidak ingin bersosialisasi selalu didekatkan dengan bullying? Padahal seharusnya jika seseorang tidak ingin bersosialisasi atau tidak ingin berbaur dengan lingkungannya, orang-orang di sekitarnya seharusnya dapat menghargai keputusan tersebut. Diam itu pilihan seseorang dan bukan hak kita untuk merundung atau mengganggu orang sendiri seperti itu. Saya akan melanjutkan argumen saya. Hal tersebut dapat mengguncang kesehatan mental anak sehingga memicu terjadi depresi, gangguan kecemasan serta gangguan mental lainnya, atau bahkan hingga dapat memicu terjadinya percobaan bunuh diri. Menurut hasil survei dari Global School Based Student Health Survey di Indonesia pada tahun 2015 menemukan bahwa 1 dari 20 remaja pernah merasa ingin bunuh diri, dengan 20,7% anak tersebut pernah menjadi korban bullying. Ditambah lagi dengan penelitian yang dipublikasikan oleh German Medical Post yang menyatakan bahwa dari 27.453 catatan medis terdapat 5.487 anak-anak yang mengalami kekerasan fisik melalui bullying. Dengan diagnosa 38% anak tersebut mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi moderator, Dewan Guru dan teman-teman yang saya hargai, dengan tegas kami menolak mosi tersebut dengan alasan ada beberapa faktor lain yang dapat mengaruhi kesehatan mental anak selain pengasuhan orang tua. Sekian, terima kasih. Pembicara tim kontra menghabiskan waktu 2 menit. Pembicara terakhir tim Terima kasih sebelumnya. Jadi pada dasarnya di sini anak hanya butuh didengar, didukung dan dinasihati dengan selalu tidak melarang anak apa yang dia ingin lakukan.
dan tidak membandingkan atau melarang anak, karena hal tersebut menyebabkan kesehatan anak memburuk, kesehatan mental anak memburuk. Terima kasih. Sinkro pembicara 3 menghabiskan 23 detik. Untuk pembicaraan tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anwar Wicaksono selaku tim 3 pro kontra. Ini memaparkan kesimpulan yang telah saya sampaikan, yang saya ingin sampaikan. Kami dengan tegas menolak mosi tersebut karena sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh pembicara 1 dan 2, bahwasanya anak-anak mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seperti bullying, depresi, gangguan mental, kesehatan, hingga dapat memicu seorang anak yang ingin melakukan bunuh diri. Sekian yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya kembali pada menit. Tim pembicara kontra menghabiskan waktu 35 detik. Kesimpulannya, mungkin kesehatan mental anak tergantung kepada orang yang di rumah. Menurut seperti yang dikatakan tim kontra, mental anak dikatakan seperti bullying, gitu kan? Iya kan? Bullying, bunuh diri, seperti itu. Dan seperti yang dikatakan tim pro, kesehatan mental anak merupakan dari hasil bersosialisasi. Namun, seperti yang saya simpulkan, kesehatan mental anak mungkin bisa tergantung kepada orang di sekitarnya, baik itu orang yang ada di rumah maupun orang yang ada di luar. Oke, sekian. Yang pertama